Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Kali ini saya menemui Bapak. Betul ya Pak, mohon waktunya. Saya akan mengadakan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, ini saya lakukan sebagai tugas pada demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya mohon waktu kepada Bapak, nih Pak. Ya, monggo. Terima kasih Firna. Semoga bisa berjalan lancar dan apa yang panjenengan inginkan juga bisa berjalan lancar juga. Amin. Berikut Firna. Ada beberapa pertanyaan ya Pak yang mau saya ajukan kepada Bapak. Semoga Bapak berkenan untuk menjawab ya Pak. Yang pertama, selama Bapak menjalankan tugas Bapak sebagai kepala sekolah, apakah Bapak pernah menemui kasus-kasus berkaitan dengan dilema etik? Tidak hanya dilema etik, ya banyak kasus yang muncul, baik itu kasus pada anak maupun kasus dengan sejawat Bapak dan Ibu. Ya alhamdulillah semuanya bisa tertangani dengan baik. Ya Pak, berarti memang beberapa kasus pernah terjadi ya Ya, Pak? kasus ada terjadi, kasus anak. Ya, biasanya untuk anak-anak itu yang banyak kan, yang model sekarang itu lagi ngetren kan perujungan. Iya, iya, Pak. Kemudian juga dari perujungan itu karena ada beberapa hal yang membuat anak itu merujung pada anak teman yang lain. Yang berikutnya, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Pak? Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasi apakah kasus-kasus itu merupakan kasus dilema etik atau merupakan bujukan moral gitu? Oke. Terima kasih Bena. Yang selama ini muncul memang kadang-kadang membuat keputusan yang saya ambil ini dilematis juga. Artinya untuk anak ya terjadi perujungan, kemudian yang menjadi pelaku itu sebenarnya adalah anak yang baik, hanya karena guyon sehingga anak yang merasa mendapat perhubungan itu kurang berkenan sehingga menimbulkan kegaduhan di sekolah, di kelas awalnya, kemudian dari laporan anak kepada orang tua menimbulkan masalah antara orang tua dengan orang tua lah ini sehingga menimbulkan keputusan yang harus saya ambil sebagai pimpinan. Nah, satunya pada orang yang cerdas sebenarnya tapi karena guyon, ya satunya tidak menerima, karena orang tua dengan orang tua malah ikut campur. Tapi alhamdulillah ini memang dilematis buat saya, tetapi alhamdulillah bisa disahkan dengan baik. Dicari masalahnya dulu, ya. Kemudian baru kita ambil tindakan. Oke Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang benar-benar mengandung nilai kebajikan, yang seperti tadi Bapak ungkapkan, tadi ada dua kepentingan yang di satu sisi anak itu pintar ya Pak, tapi di satu sisi dia seperti itu nih Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut sebagai pimpinan? Iya, terima kasih Berna. Contoh yang saya ungkapkan tadi, ini teknik yang saya laksanakan yang untuk meredam masalah itu biar selesai, tidak ada efek. Ya kita cari permasalahannya, kemudian dari masalah yang telah ditentukan diambil tindakan, anak kita panggil satu dulu, kita panggil yang sebenarnya anak itu cerdas, sering menjadi wakil juga dari sekolah seperti itu, kita panggil, ya, kita beri nasihat yang baik, hal itu kurang baik, kamu adalah yang cerdas, sehingga hal-hal itu jangan diulangi lagi. Boleh guyon, tapi guyonnya maton. Ya. Untuk anak yang kemudian untuk yang menjadi korban perhubungan juga sebenarnya bukan perhubungan misalnya.
kita panggil juga, jadi setelah kita panggil kita berikan penjelasan juga, motivasi dan sebagainya. Setelah itu anak dua-duanya kita panggil untuk meredam dan menyelesaikan masalah. Dan masalahnya alhamdulillah. Lanjut, itu berarti nanti masuk ke pertanyaan berikutnya Bapak. Itu berarti merupakan langkah-langkah prosedur yang Bapak harus lakukan untuk mengatasi masalah tersebut nih Pak. Seperti tadi berarti mohon dijelaskan lagi nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu. Langkah-langkahnya seperti yang saya sebutkan tadi, benar. Kita dendai masalah dulu dengan pendekatan pada anak kita panggil ke ruang saya, kita panggil satu persatu. Setelah kita beri motivasi yang baik, kita beri semangat, kita beri penjelasan bahwa itu tidak benar. Setelah kita panggil satu persatu, kemudian kita panggil dua-duanya untuk dipertemukan agar tidak mengulangi perbuatan itu dan agar saling menerima dan untuk saling bermaaf-maafan, ya, sehingga masalah itu clear. Jadi tadi langkahnya dipanggil dulu ya Pak, dikonfirmasi, kemudian baru dicari langkah-langkah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Misalkan pada permasalahan yang tadi, hal-hal yang efektifnya itu apa Pak, yang penting itu apakah dari mencari informasinya atau bagaimana? Tindakan yang efektif ada laporan, ada masuk, kemudian saya ambil jadi keputusan, konfirmasi kepada Bapak Ibu guru, apakah betul ini anak seperti ini, apakah betul anak seperti itu. Setelah oh iya oke, baru kita ambil tindakan, kita panggil anak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi jangan terlalu berlarut-larut lama, kalau ada masalah untuk segera diselesaikan. Biasanya Pak, kadang-kadang dalam pekerjaan sebagai KS itu sering menemukan beberapa masalah seperti itu nih Pak. Ya Pak. Kemudian mungkin pasti banyak tantangan ya Pak. Nah selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik ini apa Pak? Tantangannya menurut Bapak? Terjadi ini kadang-kadang perbedaan pendapat, perbedaan pengambilan keputusan antara pimpinan dengan Bapak Ibu yang ada. Jadi setelah berkonfirmasi, berkolaborasi, penjelasan dari awal, dari permasalahan yang ada, kemudian kita cari akarnya, cara penyelesaiannya bagaimana. Jadi tantangan-tantangan yang ada itu sedikit sedikit berkurang dan akhirnya seluruh stakeholder yang ada di sekolah kami memahami, karena itu untuk kebutuhan kita semuanya, kebutuhan yang terbaik untuk anak kita, sehingga langkah itu harus segera kita ambil untuk menyelesaikan masalah. Ya memang beberapa tantangan harus kita hadapi ya Pak. Iya bersama-sama, betul. Kemudian pada saat dilema etik ini ya Pak, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etik? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Terima kasih benar. Untuk masalah yang kecil, walaupun menyangkut dengan etika pengambil keputusan yang satu harus seperti ini, yang satu padahal seperti ini, ya untuk keputusan itu pengambilan keputusan dan penyelesaiannya kalau yang bersifat dengan anak-anak ya sekaligus untuk kita selesaikan saja, anak kita panggil ke ruang guru, kemudian minta bantuan dengan Bapak Ibu dan yang lain untuk ikut menyelesaikan. Jadi
menyatukan persepsi bagaimana cara menyelesaikan masalah yang anak ini untuk segera diselesaikan dan tidak usah menunda-nunda, tidak usah ada jadwal dan sebagainya, kecuali melibatkan orang tua. Contohnya orang tua misalnya, karena orang tua belum tentu setiap saat ada di rumah, itu dalam menyelesaikan masalah membuat jadwal dari apa kita ada orang tua bisa tidak ya, kalau bisa hadir alhamdulillah. Tapi untuk yang kasus untuk anak-anak ya segera kita selesaikan karena masalah di sekolah ya kita selesai di sekolah, tidak usah keluar. Ini Pak, jadi ada beberapa masalah yang memang bisa langsung diselesaikan, ya Pak. Ada beberapa masalah yang memang harus nanti menunggu maksudnya waktu yang tepat gitu nih Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus ini Pak? Kasus-kasus dilema etik. Banyak faktor-faktor yang mempermudah untuk masalah, terutama adalah kebersamaan antara Bapak Ibu guru, seluruh warga sekolah. Jadi dengan kebersamaan ini adalah modal utama untuk bisa segera menyelesaikan masalah yang ada. Jadi kebersamaan kata kunci itu, kemudian juga dengan kebersamaan sehingga tercipta langkah-langkah yang cepat untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Kata kuncinya kebersamaan di antara Bapak Ibu guru, seluruh warga sekolah, kepala sekolah. Berarti ada kuncinya itu kebersamaan ya Pak, antara guru dan seluruh warga sekolah. Kemudian yang terakhir Pak, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etik ini? Pembelajaran yang bisa dipetik yang saya ambil ini memang seorang pimpinan itu tidak harus mengambil keputusan sesuai dengan idenya sendiri, tapi yang bagus itu memang harus kebersamaan. Yang namanya pimpinan belum tentu benar seluruhnya, tapi pimpinan harus juga bisa mengambil suara dari rekan sahabat, teman-teman Bapak Ibu yang lain demi kebersamaan, demi menyelesaikan masalah yang ada. Luar biasa ya Pak, pengalaman Bapak sudah sebagai KS selama ini beberapa kali menangani kasus kode etik ya Pak, dan alhamdulillah selama ini berhasil ditangani ya Pak. Betul, terima kasih sekali Bapak atas waktunya. Saya sudah melakukan wawancara dengan Bapak. Semoga ini bisa menjadi pengalaman saya sebagai modal saya sebagai calon guru penggerak. Terima kasih Bapak, matur nuwun atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali pada Bu Erna. Semoga pelaksanaan ini betul-betul menjadi pembelajaran untuk pendampingan calon guru penggerak, dan saya berdoakan calon pimpinan sekolah juga. Amin, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat, cemas ceria. Sesuai hari ini ya Bu ya. Iya. Ngapunten ya Bu, hari ini saya minta waktu jenengan untuk melakukan wawancara ya Bu, dalam rangka tugas saya sebagai calon guru penggerak. Nanti saya akan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, gitu ya Bu. Sakit ya Bu ya, saya minta waktunya. Insya Allah. Terima kasih. Ya, Bu. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya Bu. Iya. Selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah ini, apakah Ibu pernah menemui kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Ya, kalau dilema etika itu sangat sering ya, sangat sering ditemui, karena memang dalam bertugas dan kita pastinya sering bertemu dengan permasalahan yang
ketika permasalahan itu sama-sama membutuhkan pemecahan, tetapi tidak saling menjatuhkan. Maksudnya yang satunya untung, satunya dirugikan, tidak bisa seimbang lah. Berarti banyak ya Bu, kasus-kasus Iya, itu sering iya. menemui hal-hal Iya, seperti baik itu Bu. anak-anak maupun rekan-rekan Iya. sejawat. Kemudian bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan? Jadi Ibu mengidentifikasi kasus itu bagaimana Bu awalnya? Ya pastinya atas kasus-kasus yang terjadi kita harus mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Kan tidak mungkin kita langsung seperti itu. Kita harus tahu dulu sebenarnya yang menjadi akar permasalahannya apa. Kita cari informasi-informasi yang dapat mendukung kebijakan yang akan kita lakukan. Jadi kita cari dulu informasinya bagaimana permasalahan itu. Iya, permasalahan yang sebenarnya Iya. seperti apa. Jadi tidak salah memberikan solusi. Baik Bu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Kalau untuk permasalahan-permasalahan yang sama-sama itu punya nilai kebajikan, kita akan komunikasikan. Jadi nanti akan sama-sama berjalan karena itu punya nilai-nilai kebajikan, sama-sama bisa jalan juga. Yang A bisa jalan, yang B bisa jalan, tapi tidak saling bersinggungan seperti itu. Jadi harus ada komunikasi. Jadi kuncinya di sini adalah komunikasi. Itu semua harus dikomunikasikan dengan baik sehingga orang-orang yang bersinggungan dengan permasalahan tersebut bisa saling mengkomunikasikan permasalahan yang terjadi mencapai titik temu. Luar biasa ya Bu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam kasus dilema etika? Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi pertama cari dulu akar permasalahannya. Kemudian kita komunikasikan. Kemudian kita cari solusinya bersama-sama sehingga bisa jalan dengan baik, tidak saling bersinggungan, selaras, dinamis. Mulai dari cari akar permasalahan, mengkomunikasikan, kemudian cari solusi cari bersama, solusinya, sama-sama enak. Iya, gitu. Kemudian setelah itu hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pasti kan banyak tantangan-tantangan ya Bu ya. Apa saja sih Bu yang merupakan tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Yaitu namanya aja dilematis ya. Jadi memang kita harus benar-benar jeli tentang permasalahan itu. Kalau benar-benar memang memiliki sisi-sisi baiknya, maka ya kita harus pandai memutuskannya supaya tidak ada ketersinggungan dari salah satu pihak, bisa diterima apa yang kita putuskan itu bisa sama-sama diterima. Itu yang agak sulit. Iya. Iya. Bisa semua pihak bisa menerima atas keputusan itu yang memang agak sulit seperti itu. Kalau tidak bijak di dalam mengambil keputusan, pastinya salah satu tidak akan menerima gitu. Kadang seperti itu yang terjadi. Jadi tantangannya itu bahwa agar nanti keputusan itu semua pihak itu bisa saling menerima. Iya betul. Susah ya, Bu, ya. Iya. Kemudian ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus? Apakah Ibu kadang langsung menyelesaikan di tempat atau memilih jadwal tertentu untuk menyelesaikan dalam bentuk prosedur? Nah nanti kalau misalkan ada prosedurnya seperti apa?
Kalau saya prinsipnya sebuah permasalahan itu harus segera diselesaikan, tapi pastinya ada prosedurnya, ya kan? Misalnya saja yang sering terjadi biasanya anak-anak ya, biasanya anak-anak seperti itu. Kita menerima kasus itu, permasalahan itu, kemudian kita cari dulu dari A seperti apa bukti-buktinya, B seperti apa bukti-buktinya, kemudian kita sandingkan, ya kita sandingkan bersama saksi-saksinya, pasti yang menguatkan. Seperti itu prosedur yang kami laksanakan. Kemudian setelah mendapatkan informasi-informasi tersebut, kita bicarakan solusi terbaiknya, kemudian kita pertemukan kembali, kita jelaskan ini yang terjadi seperti ini, bisa diterima, kemudian harusnya kita menyelesaikannya seperti ini, apakah bisa diterima oleh semuanya, harus ada persetujuan ini. Jadi prinsipnya permasalahan harus segera diselesaikan, tapi ada prosedurnya, tidak langsung. Ya, tidak langsung. Berarti ada langkah-langkah ya, tahap-tahapnya. Iya. Intinya pengen segera diselesaikan ya Bu. Iya, Cuma betul. melihat masalahnya seperti apa. Nah, supaya tidak berkembang ya. Iya, Harus segera selesai. Ya Bu. Kemudian apa ada seseorang atau faktor-faktor lain Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus seperti ini Bu? Kasus-kasus di luar itu. Kalau di sekolah kami terjadi permasalahan itu kita rembuk bersama, ya. Jadi kita rembuk bersama, kami berbagi tugas, ya. Kita berbagi tugas, kemudian setelah itu kita berembuk bersama, untuk menelurkan keputusan ini. Jadi tidak saya sendiri selaku pimpinan ini keputusannya seperti ini, tidak, tapi kami biasa dengan kebersamaan, jadi rembukan bersama, karena ini ada tanggung jawab bersama ya ini ya. Jadi ada rekan yang dilibatkan, Ada, iya, mungkin pasti. juga ada dari atasan ya Bu, pengawas mungkin kalau ada masalah tertentu Iya, bisa kalau dilibatkan. ada permasalahan tertentu yang mungkin di dalam sekolah tidak bisa kami selesaikan, maka kami akan konsultasi kepada pengawas, seperti itu selaku atasan kami. Luar biasa ya Bu, pengalaman Ibu sebagai KS. Ya, seperti itu kita berbagi pengalaman. Terima kasih Bu. Kemudian yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi apa sih pembelajaran yang dapat Ibu petik dari semua kasus-kasus yang sudah Ibu alami seperti ini? Iya. Jadi intinya kasus harus segera diselesaikan. Kemudian yang kedua, kita cari akar permasalahannya, kita komunikasikan. Jangan sampai belum ada komunikasi, belum tahu yang sebenarnya, kita memutuskan, jangan sampai seperti itu. Kemudian kita diskusikan untuk mencari solusi terbaiknya. Kemudian kita undang pihak-pihak yang bermasalah tersebut, kita sampaikan solusinya, dan kedua belah pihak atau pihak-pihak yang berkaitan tersebut dapat menerima dan melaksanakan keputusan bersama tersebut tanpa ada yang merasa ada ketersinggungan seperti itu. Harus masalah itu diselesaikan, harus sama-sama diterima dengan baik. Berarti harus diambil untuk kepentingan bersama ya Bu, Itu intinya ya. kepentingan bersama. Bersama yang diutamakan. Iya. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Ini memberikan pengalaman untuk saya yang luar biasa. Jadi nanti semoga ini bisa menjadi bekal saya sebagai calon guru pembelajaran. Amin, amin ya Tuhan. Semoga lancar. Amin. Terima kasih Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.